Jadi usahakan ya Pak ya, usahakan ini kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Kita juga semua tidak inginlah terjadi kebakaran. Cuma berkaca dari kejadian sebelumnya itu pola kebakaran itu ada yang disengaja, ada yang tidak. Ya, kalau yang tidak itu ya listrik itu tadi salah satunya. Yaitu karena faktor apa? Faktor kelalaian si orangnya pemilik TV itu, pemilik rumah. Ya, makanya pada kesempatan ini saya menyarankan untuk saluran utama yang biasanya yang di atas kabel ruang tamu itu yang sebelumnya itu kabel ICB jenenge gentos Pak. Nyari kabel yang besar, yang mahal Pak, biar aman. Soalnya rata-rata kebakaran di area itu Pak. Rata-rata kebakaran rumah konsleting listrik itu kebanyakan di area itu sekitaran pusaran TV itu ya, satu colokan di bawahnya ada terminal sampai 6 dinggo bareng. Akhirnya kabelnya gak kuat, kobong Pak. Kobongnya parahnya munggah, nangis munggah, kadang-kadang naik pelabon, melu kobong. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke siap. Iya mungkin itu aja mungkin karena waktunya. Sebetulnya masih banyak lagi yang saya sampaikan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan draft RKP desa oleh Ibu Sekretaris Desa kepada Ibu Eka Benarti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini untuk memaparkan materi tentang rancangan RKP Desa tahun 2025 dan DU RKP tahun 2026. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa Musren Bandes, ini adalah dalam rangka membahas dan menyepakati RKP Desa yang pada waktu sebelumnya telah kita laksanakan musyawarah desa bersama BPD, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang waktu itu panjenengan semua yang hadir sudah memberikan usulan Maka pada kesempatan hari ini yang dulu panjenengan sudah usul, kemarin juga sudah dibentuk tim penyusun RKP oleh Bapak Kepala Desa, akhirnya melakukan tugas-tugasnya dengan sampai pada hari ini. Slide, Mas. Oke. Pertama, ingin saya menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu, yaitu isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 berdasarkan program hasil terbaik pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Yang pertama, prioritasnya yaitu pencegahan dan penurunan stunting desa berupa bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Sebelumnya pada kesempatan hari ini kami juga mengundang Bapak Kepala Puskesmas, tapi sampai siang ini masih belum hadir. Tapi ada Bu Bidan dan Ibu Perawat. Mohon nanti memberikan kritik, masukan apabila ada yang kurang pada penyampaian kami pada siang hari ini. Kemudian prioritas yang kedua yaitu mendukung percepatan eliminasi TBC, yang penyakit menular di Bapak Ibu. Kemudian penguatan ketahanan pangan nabati dengan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa. Yang pada kesempatan hari ini kami juga menghadirkan dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan, mohon nanti masukan. Kemudian pemberian bantuan BLT untuk menghilangkan kemiskinan absolut masih ada ya Bapak Ibu, tahun 2025 pos untuk BLT. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di desa. Kemudian Bapak Ibu, ada isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2025. Di antaranya penanganan kemiskinan ekstrim berupa BLTDD. Di sini ada ringnya 10-15%. Kemudian pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa, yaitu pencegahan dan penanganan stunting, pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
kemudian peningkatan akses pendidikan terutama prasekolah, kemudian ada perencanaan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur desa. Di sini ada penyediaan air minum, kemudian sanitasi, persampahan, dan perumahan. Kemudian ada penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian ada pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, pencegahan, dan penanganan dampak perubahan iklim. Kemudian ada pengembangan ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa. Kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa, ada preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat desa, kemudian dana operasional pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa. Berikut tadi Bapak Ibu isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2025. Lanjut. Setelah kita tahu Bapak Ibu ada prioritas penggunaan dana desa ini yang dari pusat. Kemudian kita melihat, desa ini melihat kita punya uang berapa untuk merencanakan kegiatan tahun 2025. Maka kami tim telah melakukan pencermatan pagu indikatif. Acuannya apa Bapak Ibu? Acuannya adalah tahun lalu, tahun 2024. Kita punya uang berapa? Di sini kita punya pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa kita tambak merak hanya dari pengelolaan tanah bengkok dan non bengkok. Sementara masih itu sampai dengan hari ini kita ada 70 juta. Kemudian ada dana transfer yaitu dana desa ada sebesar 1.091.133.000. Kemudian ada alokasi dana desa 1.027.927.800 rupiah. Kemudian ada bagi hasil pajak daerah 40.219.600 rupiah. Kemudian bagi hasil retribusi daerah sebesar 13.909.800. Ini adalah pencermatan pagu indikatif tahun 2024 yang akan menjadikan acuan kepada kita menyusun rancangan 2025 dengan penambahan sekitar 10%. Lanjut. Nah, kemudian setelah kita tadi prioritasnya apa dari pemerintah pusat, pemerintah di atas kita, kemudian uang kita berapa, kemudian kira-kira nih tahun depan 2025 kita mau dapat apa dari pemerintah di atasnya. Kita juga melakukan pencermatan itu. Kita mungkin ini yang pertama lanjutan BKD pembangunan jalan poros desa yang seharusnya memang tahun ini ya Bapak Ibu sudah senang sekali rasanya ada lanjutan, akan tetapi kemarin Bapak Kades ada pertemuan, ada info penundaan. Ya harap sabar ya. Memang harapan kita kadang tidak selalu langsung ya terpenuhi gitu. Harap sabar kembali. Kemudian kita rencananya juga perkiraan ya di Bapak Ibu akan dapat lagi nih program bantuan air bersih. Kemarin ada dari BPBD. Mungkin 2025 kita dapat lagi, semoga. Jadi kita juga merencanakan tuh juga melihat ini nih tahun depan. Jadi kalau sudah ada perkiraan ini masuk, jadi kita tidak anggarkan lagi dari dana desa yang kita punya. Gitu. Kemudian ada bantuan pembangunan Bronjong, ini di Bronjong Sungai, wilayah Makam RT 4 Bapak Ibu. Ini sudah survei dari kabupaten itu lebih dari 3 kali tahun ini, dan rencana pelaksanaan sebenarnya setelah lebaran kemarin bulan 5 sampai dengan hari ini ternyata masih belum terlaksana. Jadi harap sabar kembali. Mungkin kita dapat di 2025. Jadi selalu berpikiran positif ya. Oke lah kita dapatnya 25 kalau tidak sekarang. Kemudian nih ada pembangunan JUT. Ini kemarin kami didampingi bersama Maramil dan Pertanian. Kami survei kegiatan JUT di Tahaprak. Semoga dapat 2025 ya. Bani dan Pak Apani mohon dibantu. Next. Kemudian setelah kita tahu tadi Bapak Ibu kita punya uang di tahun 2004 sekian, ada kegiatan-kegiatan tadi, kemudian kita mulai merencanakan dari usulan panjenengan pada saat musyawarah perencanaan desa sebelumnya sudah usul nih dari RT 1 sampai RT 13, dari kelompok tani, dari Linmas, kemudian dari Karang Taruna, tokoh agama. Pada saat itu sudah usul, kita rekap, kita sandingkan dengan kebijakan-kebijakan tadi.
desa, akhirnya kita dapatkan seperti ini. Maka hari ini kita bahas dan kita sepakati apakah ini nanti kita tetapkan menjadi RKP tahun 2025 bersama Bapak BPD. Ini yang rencana 2025 dari sumber PAD. PAD ini untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa ini 30 juta, penyediaan BPJS tenaga kerjaan kepala desa dan perangkat desa 26 juta, kemudian kegiatan ada sedekah bumi 30 juta. Ini kalau di total Bapak Ibu 86 juta 400. Tadi kita punya uang 70 juta. Karena ini pendapatan kita sendiri asli desa, maka kami berpikir, oh kalau kebutuhannya sekian, pendapatan kita 70, berarti kita harus meningkatkan sendiri penghasilan kita. Itu dengan apa? Nah nanti itulah yang menjadi PR kita bersama. Jadi meningkatkan ekonomi desa itu dari apa saja potensi yang kita punya. Lanjut. Kemudian setelah PAD ada dana desa Bapak Ibu. Kita rencanakan penggunaan anggaran dana desa 2025 diantaranya ini tadi ada operasional pemerintah desa yang sesuai dengan prioritas kita ada 20 juta. Ini persentasenya belum masuk di kami. Yang dulu maksimal 3%, ketahanan pangan minimal 20%. Di tadi yang saya sampaikan di awal masih ada belum ada persentase untuk ketahanan pangan dan operasional pemerintah desa baru BLT. Jadi untuk BLT DD ini 111.600.000 sampai dengan tahun 2024. Kemudian untuk ketahanan pangan 219.230.000. Ini pakai 20%, masih kita pasang pakai 20%. Kemudian untuk penyertaan model BUMDes atau BUMDesma 10 juta. Kemudian untuk pembangunan drainase RT 8 depan Munawar sampai dengan balai desa karena banjir yang kemarin diusulkan itu perkiraan 150 juta. Kemudian pembangunan TPT Jalan Arah Mojo RT 11 itu volumenya 260 meter lari, membutuhkan dana sekitar 114 juta. Kemudian pembangunan PJU RT 10 kita sudah survei itu membutuhkan 12 titik lampu dengan kebutuhan dana 14.700.000. Kemudian pembangunan drainase RT 1 itu kemarin kita ukur ada 225 meter lari. Ini kemarin juga ini mengingat kemarin ada ya, kita diajukan lomba pada saat itu Ibu Camat menuju Tambak Merak tapi gagal karena memang komponen kita tidak memenuhi syarat. Jadi harus ada drainase, harus ada sumur resapan, harus ada pengelolaan sampah, penghijauan, toga dan lain-lain. Maka di sini kita mulai merencanakan pelan-pelan supaya memenuhi kriteria yang tadi ditentukan. Jadi mulai drainase kita koskan dulu drainase itu sekitar 163 juta. Kemudian ada drainase jalan lorong RT 3 yang diusulkan ada 56 meter kita survei itu sekitar 41.700.000-an. Kemudian pembangunan jembatan selatan lapangan voli itu dengan ukuran 3 kali 2 meter membutuhkan dana sekitar 39 juta. Kemudian pembangunan gorong-gorong cor di RT 8 depan Sinto itu untuk sanitasi ya, karena airnya tidak lancar harus ada gorong-gorong di situ. Itu membutuhkan dana sekitar 8.500.000. Kemudian povingisasi jalan lorong Yasin RT 9 dengan volume 487 kali 2,5 meter membutuhkan dana sebanyak 45.700.000. Kemudian rehab jalan Paping RT 8 lorong Ngatri Utara SD itu ada 5.915.000.